烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成年上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼：问心、再问心、三问心。感恩师兄师姐，请坐。Rimba Kosasi, Susyung, apakah ada di Zoom? Halo, 师姐，大家早上好啊。Bagaimana 师姐？hari ini saya di luar kota sih. Eh, saya mendengar aja kalian sharing. Gimana? Rimba Kosasi, Susyung? Hari ini giliran siapa moderatornya? Bukan saya kan? Halo, sorry ya. Kebosnya signalnya kurang bagus. Ya, Ya, Heni Haba, Suci. Ini ah, di jadwal sih hari ini Rimba Kosasi, Susyung moderatornya. ada perubahan ya, Sam? Suci, selamat pagi ya. Saya bantu bacakan dulu intisari. Ya, Ini ya. Haba nanti coba bersiap untuk melanjutkan ya, Suci ya. Karena Baik, Susyung, KL Susyung. Ya, host keadaan sang junta kaise kanan ya, Suci. Sorry ya, ada sedikit miskomunikasi. Sri Haryati Suci, tolong tampilkan intisari nomor 1. Oke, Suci, tahu sanghau sekali lagi ya. Jadi hari ini kita masuk di episode 1495. 1495 ini masih di bab ke-15 ya, Suci, tentang judul babnya ya, kemunculan dari bumi. Kita mulai dari catatan tangan ya. Judul hari ini adalah menaruh keraguan pada Dharma dan lalu menjauhi praktek bodhisattva. Catatan tangan, tiada keyakinan benar dan ragu-ragu tanpa bisa memutuskan pada Dharma benar, bingung dan tidak paham. Inilah dinamakan keraguan. Jika dalam hati timbul keraguan pada ajaran Buddha dan lalu tidak suka padanya, inilah menjauhi
praktek bodhisattva. Jadi Sisyung Cice, karena ini banyak orang baru ya, saya lihat akhir-akhir ini, saya coba jelaskan apa itu catatan tangan. Nah, kalau Sisyung Cice menyimak setiap dari awal ceramah master selalu ya, walaupun tidak 100%, diawali dengan catatan tangan. Kenapa ada catatan tangan dan apa itu catatan tangan? Catatan tangan adalah sebuah rangkuman ya yang dibuat oleh master untuk memudahkan kita menuju ke naskah sutra. Jadi catatan tangan ini memulai sebuah ceramah agar kita mudah memahami naskah sutra yang rata-rata ya, semuanya sangat mendalam. Jadi master selalu dengan welas asih ingin para muridnya bisa memahami ceramahnya ya, karena ini adalah sebuah sutra, tentu naskahnya sangat mendalam. Kata-kata yang ada di dalam naskah itu biasanya sangat singkat, sangat padat, dan memiliki makna atau mengandung makna yang sangat mendalam. Sehingga master selalu menjelaskan dulu melalui catatan tangan sebelum di dalam ceramahnya itu, kalau kita perhatikan sebelum memasuki naskah sutra. Bahkan setelah naskah sutra pun ya, master tetap menjelaskan sehingga kita memahami, dan master juga selalu mengambil contoh-contoh ya. Ini ya catatan tangan hari ini, tiada keyakinan benar dan ragu-ragu. Jadi sampai bagian ini ya, di persamuhan puncak burung nasar di bab ke-15. Nah, Sang Buddha di persamuan sedang berinteraksi dengan seorang bodhisattva. Seorang bodhisattva yang sangat senior ya, yaitu Bodhisattva Maitreya. Apa sih interaksi mereka ini? Kalau kita perhatikan ya, dalam sudah hampir sekitar 1 minggu lebih, interaksi mereka adalah ingin meyakinkan persamuhan bahwasanya para bodhisattva yang muncul dari bumi itu merupakan murid Buddha yang sudah menerima ajaran Buddha dari masa yang sangat lama. Namun ini ada sebuah keraguan ya dari orang-orang di persamuan. Keraguannya seperti apa? Hari ini master mengulang lagi. Sang Buddha meninggalkan istana, waktu itu masih seorang pangeran. Kemudian pergi bertapa sampai mencapai pencerahan. Nah itu ya, master menjelaskan waktunya cuma berapa tahun sih ya? Waktunya itu 11 tahun. Kenapa murid-muridnya sudah demikian tua? Kenapa murid-muridnya sudah demikian senior? Dan kenapa murid-muridnya itu sangat banyak ya? Bahkan murid-muridnya sudah ada yang beruban katanya. Nah di sini tentu secara sepintas orang-orang bertanya, kok seorang Pangeran Siddhartha yang sudah mencapai pencerahan itu umurnya belum 80 tahun. Para murid-muridnya kalau dilihat sepintas mereka itu sudah berumur di atas Sang Buddhanya sendiri ya. Tentu ini menjadi sebuah keraguan ya. Disinilah muncul Bodhisattva Maitreya bertanya tentang hal ini kepada Sang Buddha. Agar apa? Agar Sang Buddha memberikan penjelasan tentang kenapa ada hal seperti ini. Agar para orang yang ada di persamuhan di puncak burung nasar tidak memiliki keraguan lagi terhadap hal ini. Oke, kira-kira seperti itu ya catatan tangan hari ini. Next saja ya. Ini Haba saja mau lanjut atau saya lanjut dulu intisarinya? Sisyong boleh. Oh, silakan ya, kanan ya saja. Sisyong enggak, maksudnya Sisyong aja enggak apa-apa. Oh ya, oke. Dharma Buddha mengatakannya demikian. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan, dapat memupuk segala akar kebajikan. Ini Sisyong Cice kalau yang sering mengikuti ya, sudah sering mendengar. Harus ada keyakinan dulu, baru bisa muncul kebajikan. Kita harus membangun keyakinan benar. Hanya dengan membangun keyakinan benar ke dalam batin kita baru bisa memiliki pemikiran dharma benar. Kita harus benar-benar menunjukkan kebijaksanaan kita dengan 4 jenis pelatihan diri. 4 jenis pelatihan diri Sisyong Cice juga udah sering mendengar ya. Melatih diri tanpa sisa, melatih diri dalam jangka waktu yang panjang, melatih diri dengan penghormatan ya, dan melatih diri terus-menerus. 4 kebijaksanaan yaitu dengan pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, jangka panjang, dan pelatihan dengan hormat ya.
kita harus sangat bersungguh hati melatih diri kita sendiri, benar-benar punya keyakinan benar, dharma, pemikiran benar dalam pikiran kita, dengan sendirinya dipraktekkan dalam kehidupan. Tidak ada keraguan. Jika dalam hati timbul keraguan pada ajaran Buddha, lalu tidak suka padanya, inilah menjauhi praktek bodhisattva. Jadi dari judul hari ini ya, kalau kita tidak punya keyakinan, ya, akan timbul keraguan. Dari keraguan itu menjadi tidak suka. Dari tidak suka itulah kita menjauhi. Apa yang dijauhi? Menjauhi dharma benar. Menjauhi dharma benar ini adalah menjauhi praktek bodhisattva. Jadi istilah-istilah ini saya coba, mungkin sebagian besar juga udah sering dengar ya. Dharma benar atau dharma sejati itu adalah kata-kata yang sama artinya dengan praktek bodhisattva. Jadi di sini inti dari episode hari ini adalah jangan ada keraguan, karena keraguan bisa menimbulkan ketidaksukaan dan akhirnya meninggalkan ya, atau menjauhi. Jadi apa yang dijauhi, apa yang ditinggalkan yaitu praktek bodhisattva. Oleh sebab itu kita mendengarkan dharma haruslah bersungguh hati, menggunakan keyakinan benar dan batin dharma benar. Kita harus tetap berada di dalam dharma benar, mendengarkannya setiap hari, maka kita tidak akan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu lagi. Jadi di paragraf ini ya, di dalam kalimat terakhir ini mengingatkan kita untuk menimbulkan atau membangkitkan keyakinan. Perlu jangka waktu, perlu satu periode. Makanya mendengarkan dharma itu harus setiap hari. Ya, harus setiap hari agar apa? Agar tidak ada keraguan. Ya, sesungguhnya mungkin sangat logika ini ya. Dengan setiap hari mendengarkan kita akan semakin paham. Dengan semakin paham keyakinan kita akan semakin tebal, sehingga keraguan-keraguan yang pada awalnya ada ya bisa dihapus. Contohnya apa sih keraguan kita terhadap dharma ini? Ya, kok disebutkan ya khusus episode ini bahwasanya murid-murid Sang Buddha kok sudah demikian tua, sudah demikian senior, dan bahkan demikian banyaknya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya sudah ada hubungan jalin jodoh dari masa kehidupan sebelumnya ya. Dan mereka ini juga hadir di persamuan ya. Nah, sesungguhnya mungkin sering mendengar kisah-kisah Sang Buddha dengan para muridnya atau dengan seseorang. Kenapa bisa demikian? Ternyata ya ada sesuatu hubungan dari masa lampau yang kita sebut sebagai jalinan jodoh. Next saja. Nah, berikutnya kita masuk ke naskah sutra ya, sesungguhnya. Jadi dari awal tadi ada catatan tangan, kemudian ada penjelasan-penjelasan master ya dalam ceramah master. Setelah itu masuk ke naskah sutra. Jadi naskah sutra itu ada di dalam bagian ceramah master ya. Jadi master menjelaskan satu ceramah itu ada pegangannya ya. Jadi master menjelaskan episode ini berdasarkan Sutra Teratai yang sudah di bab ke-15. Kalau mengenai episodenya ya, nomor episodenya pernah ada yang bertanya, ini nomor episodenya dari mana? Nomor episodenya adalah dari ceramah master sendiri yang sudah keberapa ya. Jadi misalnya master ketika memulai ceramah Sutra Teratai ini, tentu ya di hari pertama itu namanya episode 01. Hari kedua episode 02, kemudian sampai episode tertentu, misalnya episode ke-500 sudah masuk ke bab kedua ya. Jadi demikian, sampai hari ini episode 1494 sudah masuk ke 15. Kapan sih ya, saya potong sedikit ya, kapan sih episode ini diceramahkan master? Pada tahun 2016 kalau nggak salah ya. Sesungguhnya bisa dilihat link videonya yang ada di YouTube dan ada di Facebook, serta yang di-sharekan di grup-grup ruang sharing Dharma di WhatsApp dan Telegram ya. Kemarin saya teringat ya, saya harus dari tim Simpasiang harus sering share link-link tersebut ke dalam Zoom ini ya, agar sesungguhnya yang belum bergabung di dalam grup Dharma tersebut bisa juga bergabung ya. Nah, saya masuki naskah sutra. Aku sekarang mengatakan kebenaran. Engkau sekalian hendaknya meyakini dengan sepenuh hati. Semenjak dahulu kala, aku telah mengajar dan membimbing seluruh kelompok ini. Nah, ini sangat penting ya bagian ini sesungguhnya. Ya, jadi saya coba berbagi, mengulang lagi bahwasanya
Naskah sutra adalah teks original, teks yang sebagaimana tertulis di dalam naskah sutra. Teks-teks ini adalah berasal dari demikian yang saya dengar. Demikianlah teks-teks ini disampaikan kembali oleh Ananda dan dicatat ke dalam sutra. Saya bisa paham ya. Sutra Trata ini merupakan salah satu sutra Buddha yang merangkum semua ucapan dari Sang Buddha. Jadi ucapan Sang Buddha itu dicatatkan kembali oleh para mahabiksu ya, khususnya melalui Ananda sehingga menjadi sebuah sutra. Nah, naskah sutra yang kita baca ini salah satu contohnya ini adalah dari yang didengar oleh Ananda dan para mahaguru kemudian dicatat ke dalam naskah sutra yang bisa kita dengar, kita baca, kita lihat sampai hari ini ya. Jadi karena sebuah naskah sutra sangat dalam tentu perlu menjelaskan. Ya, jadi kita sangat kangen master kita menjelaskan sedikit demi sedikit, bahkan memberikan contoh ya, bahkan memberikan catatan tangan seperti yang tadi ada di awal di intisari ya. Jadi Sesung Cice ini kelihatannya sangat sederhana ya. Aku sekarang mengatakan kebenaran, engkau sekalian hendaknya meyakini dengan sepenuh hati. Semenjak dahulu kala aku telah mengajar dan membimbing seluruh kelompok ini ya. Jadi di sini Sang Buddha sendiri yang ingin meyakinkan kita ya, menginginkan orang-orang di persamuan dan meyakinkan orang-orang di kemudian hari seperti hari ini ya, di 2500-an tahun kemudian orang-orang yang mendengarkan sutra ini, orang-orang yang menjodoh mendengarkan sutra ini diyakinkan ya oleh Sang Buddha menjawab pertanyaan Maitreya bahwasanya orang-orang yang kelihatannya sudah sangat senior, sangat tua di persamuan yang disebut sebagai kemunculan dari bumi adalah para murid Buddha yang semenjak dahulu kala telah diajarkan ya. Nah di sini kita boleh flashback sedikit ya ke bab 7 tentang perumpamaan kota gaib. Di sana sudah disebutkan ya Sang Buddha sendiri sebagai seorang pangeran, yaitu di masa yang disebutkan sangat lama sekali. Ayahnya adalah seorang raja memiliki 16 anak, 16 putra. Salah satunya adalah Pangeran Siddhartha sendiri atau Sang Buddha Gautama. Waktu itu dia merupakan seorang disebutkan Sramanera ya. Jadi bersama dengan 15 pangeran lainnya, ke-16 pangeran belajar dari sang ayah yang sudah mencapai kebudaan. Nah di situ ingin menyampaikan kepada kita agar kita harus yakin ya sebenarnya Sang Buddha itu sudah dari masa yang sangat lama menjalin jodoh dengan para murid, menjalin jodoh dengan orang-orang yang sekarang mendengarkan Sutra Teratai. Jadi itu memang tidak mudah ya. Bagaimana orang-orang yang sekarang yang pikirannya sangat rumit bisa demikian mudahnya percaya kata-kata yang dalam sutra bahwasanya kalian semua, kita semua memiliki jalinan jodoh dengan Sang Buddha dari masa yang sangat lampau. Jadi tidak mudah ya orang percaya. Untuk meyakinkan orang kata-kata ini master ya. Master melakukan apa? Master melakukan berbagai misi membuktikan kepada orang bahwa ini adalah ajaran Buddha. Dan Master juga membuktikan saya bisa merangkul demikian banyak murid ya. Semuanya ini karena apa? Semuanya ini karena saya sendiri ya. Master mengatakan beliau sendiri sudah ada di persamuan ini sejak masa yang sangat lampau. Sehingga sekarang ketika orang-orang para murid ketika pertama kali bertemu Master sudah bisa terharu ya, tidak merasa asing. Dan bisa demikian mudahnya ya ketika Master mengatakan saya meminta mereka mengerjakan sesuatu dan mereka dengan sangat mudahnya mengiyakan. Itulah yang disebut jalinan jodoh yang kuat ya antara murid dengan guru yang sebenarnya sudah terjadi dari masa yang sangat lama. Next saja. Oke, intisari nomor 2. Pada awal mulanya Buddha ingin membabarkan Dharma di Taman Rusa Isipatana. Sebagian besar dari Sesung Cice sudah tahu ya. Pertama sekali Sang Buddha memutar roda Dharma adalah di Taman Rusa Isipatana kepada 5 orang pertapa yang kemudian pada saat itu diangkat menjadi murid ya. Jadi mereka berlima itu menjadi orang-orang pertama yang merupakan anggota Sangha ya, 5 orang biksu pertama. Bagi orang-orang berkapasitas rendah adalah mereka yang mempunyai akar kapasitas tumpul. Jadi harus pembabaran dengan metode terampil. Buddha menggunakan cara metode terampil ini dengan tubuh jelmaan atau nirmana kaya di dunia manusia. Jadi yang dikatakan sekarang adalah sedang mengatakan
telah lama mencapai kebudaan. Semuanya harus meyakini dengan baik dan benar-benar menerimanya. Jangan ada keraguan, dan keraguan itu ya bisa menjadi penyesalan. Oke, Sisyung Cice, kalau dilihat intisari nomor 2 ini sangat sederhana ya, Sisyung Cice. Tetapi ini sangat dalam sebenarnya maknanya. Jadi pertama ingin menyampaikan kepada kita, Sang Buddha setelah mencapai pencerahan memutar roda dharma pertama kalinya tentang apa? 4 kebenaran mulia ya. Cattari Arya Sacani di Tamarusai Sipatana kepada 5 biksu pertama ya. Awalnya mereka kita sebut 5 pertapa. 5 pertapa ini kalau Sisyung Cice masih ingat merupakan keluarga dari ayah dan ibu Sang Buddha ya, yang diminta untuk mengawal Sang Buddha. Awalnya mereka ini kan diminta ya membawa kembali Sang Buddha. Tetapi gagal ya, marah mereka tersentuh dan ikut Sang Buddha menjadi pertapa. Nah, kemudian mereka disebut memiliki kapasitas yang tumpul ya. Ini sangat wajar ya, kapasitas yang tumpul, karena pada saat itu mereka belum mendengarkan dharma ya, hanya mengikuti Sang Buddha kemana-mana, mencari guru, menjadi pertapa ya. Nah, ini poin penting adalah pembabaran dharma harus dengan metode terampil. Jadi Sang Buddha pertama kali membabarkan dharma kepada 5 pertapa ini sudah menggunakan metode terampil. Sampai di sini Sisyung Cice mungkin sering mendengar ya metode terampil. Sebenarnya apa sih metode terampil itu? Metode terampil itu adalah menyesuaikan dengan orang, dengan tempat, dan dengan waktu. Jadi di sini Master ingin menjelaskan, pada saat pertama kali Sang Buddha bertemu dengan kelima pertapa yang sudah menjauhi Sang Buddha ya, ketika Sang Buddha menerima susu ini ya, air susu kambing ya dari seorang wanita, mereka melihat hal itu sudah tidak ini ya, tidak sreg ya dengan Sang Buddha, jadi mereka menganggap itu udah kesalahan. Pada saat mereka menjauhi, pada saat ini Sang Buddha ingin memberikan mereka dharma ya. Jadi kalau ceritanya mereka setelah Sang Buddha tercerahkan, mereka melihat Sang Buddha dari kejauhan kok sudah berbeda ya. Kemudian semakin dekat akhirnya mereka berlutut ya, melihat Sang Buddha sudah berbeda. Nah, pada saat itu Sang Buddha ingin menyampaikan dharma kepada mereka, sudah muncul ya, di saat itu sudah muncul tentang metode terampil. Nah, jadi Sang Buddha melihat kelima orang ini, Sang Buddha tidak langsung ya menyampaikan sebuah sutra teratai, sebuah dharma sejati atau dharma benar tentang kalian 5 ini bisa mencapai kebudaan. Tidak ya, Sang Buddha menggunakan dharma yang sangat sederhana tentang 4 kebenaran mulia ya, tentang penderitaan, tentang asal mula penderitaan, tentang lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, kemudian dijelaskan tubuh jelmaan nirmana karya. Ya, seorang Buddha ke dunia ini, tentu butuh tubuh manusia. Tubuh manusia itulah yang disebut sebagai tubuh jelmaan atau nirmana karya ya. Jadi seorang Buddha masih memiliki 2 jenis tubuhnya. Salah satu tubuhnya yaitu tubuh dharma hari ini ada di dunia, yaitu dharma-dharma yang masih bisa dibaca, dilihat, dan dipahami manusia. Oke, jadi yang dikatakan sekarang adalah sedang mengatakan telah lama mencapai kebudaan. Kembali lagi ya, pada bagian ini menyampaikan bahwasanya Sang Buddha sendiri sebenarnya telah lama mencapai kebudaan, sehingga punya banyak murid yang sebenarnya sudah berjodoh ya. Jadi Sang Buddha di dunia ini butuh sebuah proses untuk meyakinkan para murid, sehingga para murid bisa menerimanya tanpa ada keraguan. Dan di sini disebutkan penyesalannya. Kenapa ada kata penyesalan di akhir dari keraguan? Ya, pada saat ada keraguan, orang di catatan tangan Master sudah menyebutkan akan meninggalkan atau menjauhi. Pada saat akan meninggalkan dan menjauhi, kemudian suatu saat nanti sadar ya bahwasanya telah salah, akan timbul penyesalan. Makanya tadi disebutkan harus setiap hari mendengarkan agar tiada keraguan yang pada akhirnya bisa menjadi satu penyesalan. Bahkan ketika di persamuan 5 orang meninggalkan persamuan ya, 5 orang pada saat Sang Buddha akan membabarkan dharma ini merasa mereka sudah paham ya, merasa mereka sudah dengar banyak dharma, sehingga mereka waktu itu mengatakan
kami tidak perlu mendengar lagi. Ya, jadi mereka kemudian meninggalkan persamuan. Ada satu hal tentang penyesalan dalam hubungannya ketika 5.000 orang meninggalkan persamuan. Yaitu 5 orang tersebut ditakutkan, ya, ditakutkan di luaran akan menyebarkan sesuatu tentang dharma yang tidak benar, yang pada akhirnya itu akan menjadi sebuah karma buruk. Nah, dari situlah bisa menjadi sebuah penyesalan. Next saja. Semenjak dahulu kala, semenjak kalpa tanpa batas yang sangat lampau telah mengajar dan membimbing. Ini sebenarnya mengulang-ulang ya Sesung Sicie, ya. Jadi tadi kalau saya ikuti dari awal sampai akhir, Master berusaha membantu Sang Buddha untuk apa? Untuk meyakinkan kita bahwasannya proses Sang Buddha di dunia ini dari seorang pangeran sampai mencapai pencerahan itu adalah sebuah waktu yang sangat singkat, ya. Sebuah waktu yang sangat singkat, hanya 11 tahun sudah mencapai pencerahan. Tetapi sangat sulit untuk meyakinkan makhluk awam bahwasanya sebuah jalinan jodoh yang sangat lama telah terjalin, ya. Jadi pada bab ini dimunculkanlah bodhisattva, ya, mereka disebut bodhisattva yang muncul dari bumi. Nah, pada bab ini bodhisattva yang muncul dari bumi ini juga merupakan sebuah metode terampil untuk meyakinkan kita, ya, bahwasannya selain para murid yang seperti Sariputra, Kasyapa dan lain-lain, Sang Buddha juga punya banyak murid. Bahkan para murid itu di dalam persamuan disebutkan lebih senior dari kelompok murid-murid yang disebut sering mengiringi Sang Buddha, yaitu kelompok Sariputra, Mahakasyapa dan lain-lainnya, ya. Jadi kelompok muncul dari bumi ini adalah sebuah metode terampil yang ditampilkan untuk meyakinkan kita bahwasanya Sang Buddha telah mengajarkan banyak murid di masa yang sangat lampau. Oke, next saja. Nah, kembali lagi naskah sutra. Jadi dalam satu episode ceramah Master bisa ada beberapa naskah sutra. Kita lanjut, ya. Pada ketika itu Bodhisattva Mahasattva Maitreya beserta para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya memunculkan keraguan dalam hati batin mereka, sebab keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya, lalu berpikir demikian. Oke, jadi pada saat itu, ya, disebutkan bahkan, ya, Maitreya sendiri dan para bodhisattva lainnya yang tidak terhitung jumlahnya memunculkan keraguan. Artinya Maitreya sendiri beserta para bodhisattva ada keraguan, ya, ada keraguan dalam batin mereka. Kenapa? Keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah selama masa hidup Sang Buddha, orang-orang, ya, di sekitar Sang Buddha melihat ada demikian banyaknya bodhisattva senior muncul dari dalam bumi, ya. Atau kira-kira pada saat itu di persamuan tiba-tiba datang orang-orang yang demikian banyak jumlahnya, dan mereka itu diakui Sang Buddha sebagai muridnya. Sementara mereka selama ini belum pernah melihat orang-orang tersebut, ya. Lalu berpikir demikian, berarti ada kelanjutannya, ya Sesung Sicie. Naskah sutra ini masih ada kelanjutannya. Lalu mereka berpikir demikian, ya. Kalimat lengkapnya sebenarnya mereka berpikir demikian. Mereka berpikir seperti apa nanti kita lihat, ya. Nah, untuk menjelaskan naskah sutra bagian ini, kita bisa berpikir secara apa Master mengatakan. Misalnya, ya, orang-orang di Taiwan sedang ada sebuah acara, ya, ada acara. Tapi mereka ini mungkin ada sebagian besar yang tidak tahu bahwasanya Master, ya, punya murid di Indonesia, ya, punya murid di Indonesia. Nah, orang-orang yang di acara tersebut mungkin mereka masih muda, ya, mungkin mereka adalah relawan baru. Tiba-tiba ada muncul sekelompok relawan senior, ya, udah komite, mungkin sebagian sudah berusia lanjut, misalnya dari Indonesia, ya. Nah, pada pertemuan tersebut tentu, ya, dalam hati orang-orang yang dalam acara tersebut merasa kok tiba-tiba ada keanehan, ya, tiba-tiba ada sesuatu yang lain, kok tiba-tiba bisa ada muncul demikian banyak orang-orang murid Master dari luar negeri, ya. Nah, kira-kira seperti ini, ya, Sesung Sicie. Jadi di persamuan ini orang-orang tidak pernah melihat murid Master. Jadi mereka tiba-tiba kalau melihat merasa, oh, ini sesuatu hal yang agak aneh, ya. Jadi sebenarnya, ya, apa yang terjadi di Cici
Apa yang diajarkan master, apa yang ditunjukkan master, itu adalah seperti yang terjadi di persamuan. Kira-kira seperti itu ya. Nanti mungkin Heni Habas Sece boleh menjelaskan lagi. Next Sece. Nomor 4, pada ketika ini para hadirin mendengarkan Dharma dalam persamuan membangkitkan pemikiran demikian. Keraguan pertama adalah, jadi ini ya keraguan-keraguan mereka. Keraguan pertamanya adalah Buddha belum lama mencapai kebudaan. Keraguan kedua adalah terhadap kebijaksanaan dan kemampuan gaib dari para bodhisattva. Makanya terkejut dan heran. Inilah suara hati Bodhisattva Maitreya dan bodhisattva-bodhisattva lainnya. Ingin mengungkapkan suara hatinya. Hati semuanya juga tersimpan keraguan. Inilah pikiran yang terdapat pada orang-orang yang mendengarkan Dharma. Intinya ya, intinya. Orang-orang di persamuan ada keraguan. Jadi keraguan itu juga terjadi atau timbul pada bodhisattva mahasattva yang ada di persamuan. Bukan hanya para murid Sang Buddha yang masih kelompok Sravaka ya. Jadi di persamuan ini banyak kelompok orang. Ada bodhisattva, ada para murid Buddha yang disebutkan sebagai kaum Sravaka. Kemudian juga ada raja ya. Sebenarnya di persamuan ini banyak kelompok orang. Ada raja dan para rakyatnya. Nah, itu mewakili kelompok makhluk awam. Jadi semua orang ini ada keraguan ya, termasuk bodhisattva. Walaupun sebenarnya ada satu hal yang penting ya tentang kalau keraguan-keraguan di dalam sebuah persamuan. Bodhisattva mahasattva seperti Maitreya ini sebenarnya beliau bukan tidak tahu ya, beliau bukan tidak tahu dan beliau bukan ragu, tetapi beliau menunjukkan sebuah keraguan agar beliau dapat bertanya ya. Jadi keraguan Bodhisattva Maitreya ini adalah sebenarnya ingin mewakili para peserta di persamuan agar dapat bertanya. Kenapa harus bertanya ketika ada keraguan ya? Kembali ya sesiung Sece. Ketika 5.000 orang di persamuan meninggalkan persamuan, mereka tidak bertanya dulu ya. Mereka tidak bertanya dulu apa yang akan Sang Buddha jelaskan. Mereka tidak bertanya. Mereka langsung timbul keangkuhan dalam batin mereka bahwasanya mereka sudah sangat pandai, sudah sangat bijaksana, sudah tahu semua dharma. Jadi waktu itu dalam hati mereka berpikir ya, kami tidak perlu mendengar lagi, sehingga mereka tidak bertanya ya. Jadi makanya perlu bertanya. Nah, di sini Maitreya mewakili orang-orang di persamuan bertanya kepada Sang Buddha, kenapa ada murid-murid yang sudah demikian tua hadir di persamuan padahal mereka ini tidak pernah terlihat sebelumnya. Bahkan mereka lebih bingung lagi ya ketika Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ini adalah murid-murid saya ya. Oke. Jadi Sang Bodhisattva Maitreya di dalam beberapa episode terakhir ini bertanya, berinteraksi dengan Sang Buddha agar Sang Buddha menjelaskan kenapa ada para murid Buddha yang sudah demikian tua ada di persamuan, agar orang-orang di persamuan bisa mengerti, bisa paham dan menjadi yakin sehingga tidak ada keraguan. Jadi tujuan bertanya dari Bodhisattva Maitreya adalah ingin orang-orang di persamuan tidak ragu lagi akan apa yang mereka lihat. Next saja. Bersatu raga dengan seluruh alam semesta. Semua ini menyatu dalam seketika berpadu dengan lautan pencerahan. Ini ingin menjelaskan bagaimana kondisi batin Sang Buddha ketika mencapai pencerahan. Kebijaksanaan Buddha dalam lautan pencerahan di saat itu telah dapat dimanifestasi secara menyeluruh. Batinnya telah menyatu dengan langit dan lautan. Berpadu secara menyeluruh dengan langit dan bumi, lautan pencerahan telah dimanifestasi dengan sepenuhnya ya. Sejak saat itu pencerahan sempurna beliau pun dimulai. Barulah di saat tersebut beliau memberi pengajaran dan bimbingan. Oke, sampai bagian ini berdasarkan ceramah Master ya yang menjelaskan isi dari naskah sutra. Jadi di sini Master ingin kita tahu bahwasanya Sang Buddha ya, Sang Buddha pada saat itu mencapai pencerahan. Apa sebenarnya yang disebut dengan mencapai pencerahan ya? Itu merupakan satu titik ya, satu titik ketika kesadaran kedelapan Sang Buddha ya menyatu dengan kesadaran kedelapan sebelumnya.
Jadi ketika Sang Buddha dalam kondisi yang sangat hening ya, di dalam kondisi yang sangat hening pada saat itu melihat ke langit tiba-tiba melihat sebuah bintang yang mengeluarkan cahaya ya. Jadi disebutkan waktu itu batin beliau kita sebut bahasa sekarang link kembali ya, link kembali dengan seluruh pemahaman beliau yang telah ada di kesadaran ke-8. Jadi kesadaran ke-8 ketika sangat hening, ketika bisa ditembus, akan menjadi kesadaran ke-9. Itulah kesadaran seorang Buddha. Jadi kita juga tahu ya, semua makhluk punya kesadaran hakiki. Semua makhluk punya kesadaran ke-9. Tetapi tidak muncul, kenapa? Karena kesadaran ke-8 kita penuh dengan kotoran, ya, penuh dengan kerisauan, kegelapan batin, dan delusi, yang semua itu sebenarnya merupakan 5 racun ya, ketamakan, kebodohan, dan lain-lain ya. Jadi semuanya itu mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang tidak mampu ya, tidak mampu untuk sadar dan membangkitkan sifat hakiki kita. Seperti itu ya, Sesung Suci. Next. Nomor 6 ya. Sebuah pelita yang dinyalakan dapat mengusir kegelapan ribuan tahun. Pelita hati dari Buddha dapat melenyapkan kegelapan dari segala kejahatan dan kebodohan. Setiap orang memiliki sebuah pelita, memiliki sebuah lampu pelita. Setiap dari kita juga memiliki sebuah sifat hakiki yang demikian adanya. Hanya saja kita telah diselimuti oleh noda batin dan kerisauan batin, sehingga membuat sifat dasar demikian adanya kita telah tertutupi. Laksana sebuah pelita yang apinya belum dinyalakan, hanya dengan menerima dharma yang diajarkan Sang Buddha, batin kita tiada berhenti menghapus noda batin. Nah, di sini digambarkan kesadaran ke-9 kita bagaikan sebuah sebuah pelita. Tetapi pelitanya ini tidak mengeluarkan cahaya. Kenapa? Karena tidak dinyalakan. Ya, kenapa tidak dinyalakan? Karena tidak bisa dinyalakan, penuh noda batin. Ya, jadi banyak perumpamaan yang bisa digunakan, banyak hal yang dijadikan contoh bagaimana sebenarnya semua orang punya pelita, semua orang punya hakiki kebudaan, semua orang bisa menghidupkan pelitanya, semua orang bisa menjadi Buddha. Hanya saja semua orang tidak tahu caranya untuk menghidupkan pelita di hatinya tersebut. Jadi ada seorang guru ya, ketika orang punya guru, orang-orang akan belajar cara menghidupkan pelitanya, ya seperti kita sekarang. Tanpa sadar sebenarnya kita dengan belajar mendengarkan dharma, memahami dharma, dari apa yang diajarkan master, pelan-pelan orang akan tahu ya, pelan-pelan kita pasti tahu caranya. Tetapi tidak mudah ya, perlu proses. Dalam proses itu hal yang paling mudah adalah setiap hari kita mendengarkan, setiap hari kita mencoba menghidupkan pelita kita ya, sampai satu saat kita pasti akan bisa ya, Sesung Suci. Next Suci. Oke, nah kan ya Sesung Suci, demikian berbagi ya, demikian tadi saya berbagi, mohon dimaklumi kalau ada kesalahan ya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Selamat pagi sekali lagi Kanen Sesung Suci. Silakan ya Heniaba Suci. Dan ya Sesung. Oke, kita persilakan Rimba Sesung ya untuk sharing. 感恩呀，上人开示，感恩苏庆师兄，感恩尊尊师姐，感恩ini Abah师姐ya. Ya, topik hari ini episode 1495 sangat bagus ya, saya dan tadi ada dengar, dan intinya yang saya dapat sing ya, seperti yang saya ikut ya pelatihan yang tanggal 9 dan 10 ya, sing yen sing ya. Nah, mesti kita harus yakin ya, sudah yakin ya kan, ikrar dan praktekkan. Itu topiknya ya, yang sangat klop sama episode ini ya, pelatihan yang kemarin. Memang betul tadi Bodhisattva Maitreya dia sudah paham semuanya, dan dia tahu banyak akan banyak ragu ya, kenapa relawan yang hadir ya di saat itu ya tanggal 9-10 ya,
relawan tersebut dari mana ya kan? Kalau nggak disebutkan, orang nggak tahu ini siapa. Nggak saling kenal, karena terlalu banyak. Saya sendiri pun nggak tahu siapa ini namanya, siapa Sesiong ini, Seci ini, siapa, nggak tahu sama sekali. Tapi tahu mereka relawan yang sudah pernah terjun ke Seci, yang sudah pernah melakukan ikut bermacam-macam punya kegiatan. Jadi mereka juga ingin belajar, mereka udah yakin, maka mereka datang ya ikut pelatihan. Ya, itulah yang dinamakan banyak yang relawan yang muncul dan belum kenal ya, maka ditanyai. Maka ada pada saat itu ada yang juga yang berani sharing ya ke atas saat pelatihan tersebut. Dan memang dari topik ini ya, dari intisari 1 sampai 6 ya, itu luar biasa ya kalau bisa kita pelan-pelan merenungkan, menyerap ya. Jadi tadi saya sharing yang intisari 6 ya, pelita ya, pelita hati. Pelita itu bisa menyadarkan, itu pelita itu seperti maksudnya cahaya ya, cahaya hati macam mana hidupkan cahaya kita dalam hati ya. Kadang-kadang itu tergantung kita mau hidupkan pelita kami atau tidak ya. Pelita itu kadang-kadang bisa redup dan lenyap ya. Tapi di sini saya lihat banyak Sesiong Sece yang putar arah, belum putar arah, masih tetap di Seci ya, karena mereka tahu itu Seci itu dia mau ingin lebih banyak relawan yang bisa ke arah yang benar. Mereka rajin seperti ini ya, buat Zoom Simpak Siang ya, bisa mengumpulkan banyak orang loh ke sini ya untuk mendengar cerita master ya, untuk saling sharing. Itu salah satu menghidupkan pelita, mau hidupkan pelita masing-masing. Tergantung kita sendiri mau kasih hidup nggak pelita kami. Ya, pelita itu menghidupkan pelita istilah seperti contohnya lah, kata perunungan. Kalau ada berapa kata perunungan yang bagus, kita klop, cocok. Ya, ternyata kita bisa dapat sedikit pencerahannya, kesadarannya. Jadi itu namanya yang membangkitkan ya, yang benar. Jadi tidak lagi di kegelapan, hati kita tidak dalam kegelapan, tapi karena ada satu, dua kata, dua kalimat yang bagus ya, yang perunungan itu, kata perunungan master dari Master Chen Yeng, itu yang membangkitkan kita, oh ini benar ya, kita hayati ya. Jadi saya sendiri juga punya resep ya dari Master ya, 四神汤啊，知足感恩善解包容ya, itu juga saya selalu kalau ketemu, kalau menemui atau ada yang kerisauan muncul dalam hati kita, ya itu obat saya. Sejuk, memuaskan diri karena kita udah survei ya, kemana-mana pernah ikut survei, orang banyak susah. Jadi kita harus sejuk yang sanjie, saling pengertian ya, karena setiap orang juga bisa buat salah ya. Pauyong, rangkul ya. Sejuk, sanjie, pauyong, kangen, itu 4 sesengkangan. 4 ini kalimatnya, kalau di evaluasi itu sangat luas ya. Kita membina diri ya, kita juga yang singnya menyerap apa yang dikatakan, diajarkan dari master, kita serap ya kan. Kemudian hari itu akan berguna.
Karena kalau sakit batin tak ada obat yang di luar, tak bisa beli di apotek atau dokter kasih obat. Obat batin itu mesti dari ajaran yang benar ya. Kita resap dan kita obati sendiri. Jadi sebenarnya praktek itu semua dari diri kita sendiri. Membina diri sendiri dari pemahaman sendiri. Kalau tidak, kita masih ngomong tong-tong ya, tidak tahu apa-apa. Demikian saya sharing saya ke kanan ini Bapak Suci, kanan Tacia ya, Tacia Causang Hao. Boleh tambahkan dari ini Bapak Suci yang dapat. Oke, cảm ơn ya, Sesiong Rimba. Kita sambil nanti langsung masuk kuis aja ya. Habis kuis nanti baru kita sharing lagi. Oke, kita minta host ya. Oke, kan ya. Nah, cara menjawab kuis, Siang Suci, suara saya jelas ya. Kalau kurang jelas mungkin boleh info ya. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chatroom everyone, format jawaban, nomor soal, strip jawaban, contoh jawaban 1D, ini 2A kan en. Oke, kita next. Sri Haryati ya, oke. Isilah titik-titik di bawah ini. Titik-titik adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan. Dapat memupuk segala akar kebajikan. A. Kebijaksanaan. B. Kewelasasian. C. Keyakinan. D. Kemampuan. E. Keadilan. Oke, Siang Suci. Silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah C, keyakinan. Oke, soal nomor 2 kita lanjut. Sri. Oke, di bawah ini adalah 4 pelatihan diri kecuali A, pelatihan jangka panjang. B, pelatihan dengan penghormatan. C, pelatihan tanpa henti. D, pelatihan tanpa sisa. E, pelatihan jangka pendek. Kecuali ya, Siang Suci. Sejak udah di close. Udah close ya? Jawabannya adalah E, pelatihan jangka pendek. Oke, kita next. Soal nomor 3 ya. Isilah titik-titik di bawah. Aku di titik-titik duduk di bawah pohon bodhi, mencapai pencerahan paling sempurna dan memutar roda dharma yang tiada tara. A, kota Gaya. B, kota gaib. C, Taman Cetawana. D, Taman Amrah. E, Taman Rusa Isi Patana. Udah cross belum? Jawabannya adalah kota Gaya. Oke, kita soal selanjutnya, soal 4.
Setelah meninggalkan kota Gaya dan menuju ke Taman Rusa Isipatana, Buddha membabarkan titik-titik kepada 5 orang. A. 4 pelatihan diri. B. 4 fenomena. C. 4 kebijaksanaan. D. 4 kebenaran mulia. E. 6 paramita. Keras, jawabannya adalah D. 4 kebenaran mulia. Oke, soal selanjutnya. Isilah titik-titik di bawah ini. Titik-titik adalah jalan dan jalan harus ditapakin. A. Kereta lembu putih. B. Sutra. C. Kapal welas asih. D. Cermin bulat sempurna. E. Bola kristal lapis lazuli. Udah cross. Jawabannya adalah sutra B. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 6. Di bab berapa dijelaskan tentang aspek jejak? A. Bab 10. B. Bab 11. C. Bab 12. D. Bab 13. E. Bab 14. Terus jawabannya adalah E. Bab 14. Kita, oh ya, kangen ya yang setiman kuisnya sambil kita menunggu pemenangnya. Ada sesiun secemen yang mau sharing. Nah, sesi sambil kita menunggu ya. Oh, ada Sece Gunawati. Silakan Sece, dipersilakan. Oh, ada hotline session juga nanti habis Gunawati Sece. Setelah kita lanjut ke hotline session. Oke. Di Heni Habas ce Kangen Sangren Kaise pagi sesiung secemen salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya tadi dari judulnya ya yang kita telah sama-sama mendengarkan ya, kita selalu mendengar dan melihat ya ceramah master ya setiap pagi ya menaruh keraguan pada dharma dan lalu menjauhi praktik bodhisatwa. Memang ya kenapa ya selalu setiap training ya selalu ada talk show dari Hoklai Sesiung mengambil topik, mengambil tema, mengambil judul itu selalu ada keyakinan ya, selalu kita ada ikrar ya, karena ya memang tujuannya master ya dari sutra juga ya, dari sutra yang telah diberikan sama Buddha ya, kehidupan lampaunya itu memang kita harus memiliki keyakinan dulu ya, karena kalau di sini dari judulnya dikatakan menaruh keraguan ya memang itu sungguh sulit ya orang untuk kita mau memulai sesuatu ya. Kalau kita ragu itu ya mau ambil keputusan juga sulit ya. Jadi kalau kita sudah yakin ya, lagi itu kita yakin terhadap dharma benar ya, sejati ini ya, kita harus benar-benar cepat ya ambil keputusan, nggak usah ragu lagi ya.
Karena dengan begitu kita akan memiliki sedikit-sedikit ya, kita akan memiliki ikrar. Kita akan mempunyai ikrar ya terhadap diri sendiri ya. Kemudian kita yaitu mau kita harus mempraktekannya ya, jangan sekedar ikrar saja ya. Master juga selalu mengatakan ya, setiap hari kita kan ingin lingkungan kita di mana tempat kita tinggal ya, negara kita atau kota kita ya, apalagi khususnya rumah kita yang kita setiap hari ada di dalam rumah, pasti kita maunya bersih, nggak ada ya orang bodo amat rumah saya mau berantakan, mau debuan ya, pasti semuanya menginginkan rumah yang bersih dan sehat ya, sirkulasi udaranya bagus ya, sinar mataharinya dari sana sini bisa, pokoknya ya itu ya, dengan adanya sirkulasi udara yang bagus, kemudian kita juga selalu menjaga, merawat ya, pasti rumah kita juga akan terlihat bersih dan sehat ya. Kita yang merasakannya ya. Begitu juga kata Master batin ya, batin kita ya, batin kita kan setiap hari pasti ada kerisauan lah, melihat ini risau, melihat itu risau, seperti saya aja nih lagi dengar Dharma, dengar suara cucu nangis kenceng amat ya, ada apa ya gitu, sudahlah, saya ini sedang sedang fokus ya, sedang mendengar, menghirup harumnya Dharma setiap pagi ya, pasti ada kerisauan tuh, pasti ada ya, ibarat butiran delusi ya, itu delusi yang sangat halus ya, maksudnya banyak lah ya dalam kehidupan nyata kita ya, kisah-kisah atau kehidupan sehari-hari kita yang kita selalu hadapi ya, itulah ya. Begitulah sekarang ya, tergantung kita ya, kita sudah diberikan Dharma benar ya, jadi ya yang setiap hari kita dengar ya, kami ya kita coba ya, karena apa, kalau batin kita juga Master selalu dicuci ya dengan air Dharma ya, itu sedikit-sedikit ya, kita tidak akan risau terus, tidak akan ada delusi ya, itu pasti nggak gampang, cuma ya begitu ya, mau tidak kita mempraktekannya, nah itulah ya, kalau kita risau terus, saya tengok dulu deh, ada apa ya ya, mereka juga kan sudah ada yang urus, sudah ada yang ngasuh ya, biar saja ya, mereka juga udah punya jalan karma masing-masing ya, makanya selalu dikatakan sebab ya, kondisi, buah dan balasan ya, nah itulah ya yang harus selalu kita pegang ya. Terus selalu Master selalu mengatakan 6 paramita dan ribuan prakteknya, nah itu juga harus kita selalu ingat di dalam hati dan pikiran kita harus selalu simpan baik-baik di dalam batin kita, bukannya sekedar disimpan ya, tapi harus benar-benar dipraktekkan ya. Ya jadi itu batin kita harus selalu dicuci ya setiap hari dengan air Dharma ya, begitu seperti kita menginginkan rumah kita yang bersih ya, batin kita juga kan kita pengen hening, jernih, tenang, tentram, bahagia ya, begitulah ya. Jadi memang kita ini batin kita ini kan sedang dilatih ya, bagaimana caranya ya, itulah harus banyak-banyak sering-sering mendengarkan Dharmanya Master ya, mungkin akan bisa mengikis ya, akan bisa berubah ya, yang tadinya setiap hari apapun yang kita hadapi selalu timbul kerisauan, selalu timbul delusi ya, itulah kita juga kan lagi belajar melatih diri supaya bisa menumbuhkan kebijaksanaan ya.
Nah, kebijaksanaan itu kan kemarin Kamis yang lalu ya kita juga sudah sama-sama mendengar ya ada 4 kebijaksanaan ya. Nah, itulah kita coba ya praktekkan dari 4 kebijaksanaan itu ya. Nah, sedikit-sedikit setelah kita bertumbuh ya, kemudian bertunas dulu ya, kita bertunas kebijaksanaan kita, kemudian bisa bertumbuh ya, semakin besar ya. Semoga menghadapi segala hal ya, manusia, benda ya, kita bisa memahami, bisa memaklumi, bisa memaafkan. Pokoknya hal-hal yang baik lah kalau kita bisa memberi tunas dulu ya, kemudian bisa tumbuh kebijaksanaan kita ya, supaya kita sama-sama semua di dunia ini ya, kita sama-sama semua menjalin jodoh yang baik ya, memiliki kebijaksanaan ya, yang semakin bertunas, bertumbuh, berkembang dan berbuah itu kebijaksanaan kita ya. Ya itulah yang sangat diharapkan ya sama Master, dengan susah payah, dengan jerih payahnya Master setiap hari mau memberikan sinfasyang ya untuk kita sama-sama dengar dan kita renungkan, kita pahami ya. Makanya saya juga sangat kangen ya kepada tim Sinfasyang yang begitu luar biasa. Saya sangat benar-benar angkat jempol ya, dengan adanya ini bisa mencerahkan batin ya di jalan Bodhisatwa. Oh iya, saya ingin menapaki jalan Bodhisatwa. Seharusnya bagaimana ya yang harus saya lakukan? Nah, inilah di sini ya tempat kita ya sudah diberikan jalan oleh tim Sinfasyang untuk sama-sama kita dengar ya, kita pahami. Itu saja ya Heni Habasece yang bisa saya berikan ya. Kanen ya Heni Habasece. Kanen sesium secemen. Oke, Kanen Sece Gunawati ya. Sudah ada pemenang kuis. Selamat ya kepada Susanti Metali Sece Jambi dan Yeni Lokita Sece dari Medan, Yeni Sece dari Jambi, Melinda Sece dari Medan, dan Aini Wijaya Sece dari Medan, Erna Sece dari Palembang. Oke, ini sepertinya semua Sece ya. Secemen yang pemenang kuis, ada yang mau sharing, boleh raise hand sambil kita menunggu pemenang kuis untuk sharing. Kita panggilkan hotline Susyong untuk sharing, Susyong hotline. Wah, Susanti Meta. Ya, Oke. Silakan Susyong. oke, baik. Selamat pagi ya, Siung Sejai semuanya. Salam sehat selalu tentunya ya. Jadi Kanan Sang dan Kaise, Kanan semua Siung Sejai yang sudah hadir bersama. Para pemenang mungkin ada yang mau sharing dulu, nggak pakai raise hand lagi barangkali. Ini Susanti Sece sama Yeni Lokita Sece udah izin nggak sharing, tinggal kita mungkin sambil Susyong ini Ya. kami menunggu mungkin Oke. berpikir ya. Baik. Jadi saya juga terinspirasi dari sharingnya Gunawati Sece tadi yang mengambil keraguan ya. Keraguan, iya. Jadi betul ya, keraguan ini sering melanda kita. Jadi keraguan adalah lawannya daripada keyakinan. Ya. Tetapi orang yang yakin, apakah sudah nggak bisa ragu lagi? Bisa. Jadi keyakinan dan keraguan itu bisa timbul tenggelam. Seperti nafas kita, nafas masuk, nafas keluar. Demikian juga keyakinan, keraguan itu akan timbul tenggelam. Kenapa bisa demikian? Karena kita masih melatih diri. Belum belum teguh. Ya, istilahnya kita punya batin itu masih mudah tergoyahkan, masih mudah terprovokasi. Nafsu keinginan kita masih terombang-ambing. Ya, seperti perahu di lautan ya, kena ombak sedikit goyang-goyang gitu. Jadi batin saya juga masih goyang-goyang nih, belum souce putung. Ya, belum souce putung. Teguh tak tergoyahkan belum. Jadi memang kita udah menapaki jalan bodhisatwa. Kita memang diajarkan, dibimbing
untuk mempraktekkan praktek-praktek bodhisatwa, yaitu praktek 6 paramita dan praktek 4 sifat luhur ya. Jadi tetapi meskipun kita berpraktek melakukan itu ringkih, begitu begitu penuh dengan berbagai fenomena yang mengiming-iming kita, dan batin kita masih belum teguh. Sebab itu kita masih terus bisa tergoda. Aduh, jadi saya umpamanya tergoda lagi, umpamanya dengan makanan-makanan ya, yang kalau lewat ke Pancoran, kalau kita di Jakarta Pancoran ya, atau Muara Karang, ada harumnya tuh sate-sate dari daging. Nah, itu. Apakah kita bisa mampu melewati itu dengan tetap tenang atau bahkan kembali mampir? Nah, ini satu fenomena. Belakangan ini banyak ada yang suka bertanya, kamu masih VG nggak sih? Nah, loh, ini pertanyaannya, kok nanyanya masih VG nggak sih? Masih VG nggak sih? Artinya diragukan ya, banyak yang meragukan sekarang bahwa insan cicing banyak yang sudah nggak VG nih, sepertinya gitu ya. Jadi terutama para komite barangkali ya, karena kan kalau ditanya masih VG apa enggak, artinya dia dulu sudah VG gitu ya. Sekarang kembali menjadi tidak VG. Nah, kenapa bisa demikian? Ada yang bertanya sama saya, kenapa ya? Kok bisa ya? Kan tadinya udah VG, udah bilang, udah berikrar. Kenapa masih bisa? Nah, tuh, ya bisa aja. Kan manusia. Saya bilang begitu ya, masih bisa tergoda. Ya, artinya belum bisa mengalahkan nafsu keinginannya. Dia masih terbakar. Nah, nafsu keinginan itu kan seperti api membakar kita. Ya, jadi api juga memang kalau kecil itu bermanfaat ya. Nafsu-nafsu keinginan itu muncul kalau kita berlatih terus, kita akan mampu mengatasi nafsu keinginan ini. Ya, kita mengerti nafsu keinginan yang mana yang boleh dikembangkan. Nafsu keinginan untuk belajar dhamma, nafsu keinginan untuk melakukan kebajikan-kebajikan, nafsu keinginan untuk mempertahankan tekadnya, ikrarnya di jalan bodhisattva. Nah, itu kan juga termasuk adalah keinginan ya. Jadi keinginan yang dilandasi nafsu untuk kenikmatan, nah itu yang harusnya bisa kita atasin. Nah, kita melatih diri untuk mengatasi ini. Ya, jadi jalan bodhisattva adalah jalan yang betul-betul kita yakin harusnya. Keyakinan ketika yakinnya kita goyah, kita kembali merenungkan tekad-tekad awal kita kembali merenungkan jalinan jodoh kita kembali merenungkan ikrar kita yang katanya mau sen cai putih jong. Ini waktu kalau di Taiwan itu saya mendengar kata ini, ikrar dari para relawan ini yang ai sangren gitu ya, yang sangat mencintai sangren gitu. Nah, berikrar saat di sana ternyata kalau saya amati ikrar-ikrar tersebut banyak juga yang ikrar yang karena emosional. Emosional itu artinya terbawa situasi, kondisi saat itu. Kondisi di Taiwan, kondisi di Hualien yang begitu saya bilang ya, mungkin sakral ya, mungkin juga begitu kondusifnya sehingga batin-batin kita tuh di sana tuh merasa jadi tenang, damai, tercerahkan kayaknya gitu ya. Sehingga muncullah keinginan-keinginan untuk berikrar. Ya, seperti ada juga yang mengatakan kalau kita ketemu Sangden ya, Sangden tanya apa aja, kita langsung bisa berikrar apa aja. Yang mungkin yang sulit dilakukan pun bisa kita ikrarkan. Karena saat itu begitu inginnya kita menjadi orang yang menjadi orang yang bisa berbuat sesuatu yang baik, yang bajik, yang besar lagi gitu ya. Nah, tetapi setelah pulang dari sana, suasananya sudah mulai berbeda, bertemu lagi di alam di alam kita ini, nah, kita kemudian akan menjadi apa? Pelan-pelan tergerus lagi, tekadnya, ikrarnya tergerus, keyakinannya tergerus. Karena itu, saya merasa bahwa kita tidak boleh jauh-jauh dari Dharma. Tidak boleh jauh-jauh dari Dharma. Karena begitu kita jauh sedikit aja, kita sudah akan
terprovokasi oleh berbagai fenomena yang mengiming-iming kita. Mengiming-iming kita. Jadi fenomena hanya mengiming-iming, tapi keputusannya kan ada di dalam batin kita. Jadi kalau kita tahu bahwa Xin Wei Tao Yuan Kung Temu, ya, bahwa keyakinan adalah akar dari segala pahala kebajikan. Tapi kalau keraguan, keraguan membuat kita jauh dari Dharma. Keraguan membuat kita menjadi apa? Pikiran-pikiran kita mengarah kepada hal-hal yang sebetulnya akan membawa kita ke arah yang menyimpang, pienca, yang menyimpang. Pikiran-pikiran kita itu mudah sekali ditarik-tarik, dia dibetot ke kiri, dibetot ke kanan gitu ya, ke atas, ke bawah gitu loh, ke depan, ke belakang, mudah tertarik-tarik. Ya, jadi kalau apa waktu apa itu namanya, waktu saya ada pementasan Xingyuan itu ya, waktu di ombak tuh kita kepala kita goyang-goyang ke kiri, goyang-goyang ke kanan. Nah, itu seperti itulah kondisi manusia ya, bahwa kita tuh seperti orang puyeng begitu. Pening kepala ya, goyang ke kiri, goyang kanan, di sana di kiri bilang nggak usah lah PG lagi, karena udah cobain segitu lama, masih enak yang asli kan. Nah, ini ya, kamu nggak ingat, nggak rindu dengan yang keaslian ini. Nah, itu kan gitu ya. Jadi ada iming-iming lagi, kita harus beginilah begitu, nggak apa-apa ya. Jadi ya minum-minum sedikit oke lah, boleh lah katanya. Yang penting nggak mabok kan. Nah, itu ya, itu pernah saya lakukan dan suka saya lakukan ya dulu juga ya. Rokok. Itu ya, kalau memang udah biasa merokok dulunya, begitu lepas, ada lagi kerinduan untuk merokok. Ada ya, makanya hati-hati. Jadi teman-teman yang memang perokok itu terpaksa harus dihindari dulu, bukan dimusuhin, bukan, tapi menghindar. Tapi kalau udah kuat lagi boleh datang. Nah, itu sebagai pelatihan juga masih bisa terprovokasi nggak merokok, minum, judi, ya, dan lain-lain kenikmatan duniawi, ya. Dan ya kita juga banyak tahu bahwa banyak orang yang belum bisa melewati, ya, belum bisa melewati saya bilang melewati nafsu keinginan ini, mengatasinya belum sempurna lah ya. Ada yang udah dilewatin terus kemudian balik lagi, kemudian mencoba melewatinya lagi, ya nggak apa-apa, itu proses ya, Pak, prosesnya. Jadi pada prosesnya itu akumulasi. Jadi master pun juga sedang mengakumulasi ya, master akumulasi terus dari tahun ke tahun. Jadi sampai tahun sekarang ini jodoh master sampai bisa ada di 67 negara, bahwa pemantauan master di dunia itu, sehingga dunia bisa kita juga sudah membantu di 133 negara. Bayangkan kalau di dunia ini ada 180 negara, barangkali ya, saya nggak tahu, dulu saya ingat saya ada 165, kemudian naik lagi ada negara-negara baru, mungkin sekarang ada 180-an kali ya. Nah, itu ada 133 yang Ceci sudah sampai ke sana, luar biasa kan. Jadi bantuan daripada Ceci sampai kemana-mana. Nah, ini juga, ini kalau tidak ada keyakinan, nggak bakalan sampai ke sana tuh. Kalau nggak ada keyakinan, tidak ada lagi dhamma yang tersebar. Sekarang, Sinpas yang kita pagi ini, Master berbicara di Hualien, umpamanya ya, jam berapa? Kita di Jakarta jam berapa? Di Filipina jam berapa? Di Amerika jam berapa? Di Afrika jam berapa? Di Amerika, semua mendengarkan di saat yang sama Master berbicara. Semua orang mendengarkan. Bahkan kalau buka video bisa melihat video Master. Itu kalau di 2000-an tahun yang lalu, kalau ada orang mengatakan nanti ada orang yang ketika berbicara 8 penjuru dunia bisa mendengarkannya. 8 penjuru dunia bisa melihat wajahnya. Orang dulu bilang, "Ih, sakti banget itu ya. Lebih sakti dari Buddha kali ya." Nah, kan begitu ya. Karena benar loh, bisa 8 penjuru dunia itu. Dari mana? Ya, dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semua bisa mendengarkan ceramahnya Master. Asal kita mau membuka Zoom-nya. Asal kita mau membuka laptop kita atau HP kita untuk mendengarkannya. Jadi keputusannya sebetulnya ada di kita juga. Nah, demikian keyakinannya. Apakah sudah muncul keraguan? Aduh, nggak usah tiap hari lah. Kemarin juga sama, nggak ada bedanya lah. Saya udah ngerti, saya udah tahu lah, wacai lah. What's tahu lah.
master segera bertanya, ya, ni men cerita lah, itu ni men tahu mah, bisa melakukan nggak? Nah itu yang penting. Jadi kalau kita masih ragu-ragu lagi, muncul ragu-ragu, itu artinya proses kita masih harus berlatih diri terus. Ya, jadi keraguan pasti bisa ada muncul. Jadi jangan pikir kita nggak bisa ragu-ragu. Karena itu amati terus batin kita agar ketika keraguan-raguan muncul cepat kita eliminasi, kita musnahkan, kita kubur, kita buang ke laut, kita buang ke kali ya itu keraguan. Jadi terus munculkan lagi keyakinan kita. Semoga Sisung Sici semuanya kita bersama-sama semakin bertambah yakin ya. Saya juga sama loh Sisung Sici. Kadang keraguan-keraguan itu muncul. Jadi kalau ada Sisung Sici yang juga bisa mendampingi jadi mitra bajik, Hokley Sesiung, jangan begitu dong. Lupa ya sama ikrannya dulu. Nah, itu sangat baik sekali tentunya ya. Jadi bantu-bantu awasin kita juga ya. Jadi bukan kayak polisi, tetapi melihat seperti kita mengawasi saudara-saudara kita supaya ketika dia berjalan ke arah yang miring-miring, mari kita sama-sama tarik sedikit ke arah yang lurus lagi. Ya, demikian sih kita semuanya kita semua satu keluarga, kita semuanya sama-sama saling membantu, saling mendorong, saling menginspirasi, ya, dan saling menyemangati. Oke, ya, demikian sharing saya. Cufu tajia, fu hui suang siu, kanten. Cảm ơn chị Sầm Hoạt Lái. Luar biasa. Kita yakin. Kadang-kadang ada yakin masih bisa muncul ragu ya. Jadi ada yakin berarti ragunya hilang. Ke ragunya muncul, yakinnya hilang. Ini sama seperti ketika terang maka gelap hilang. Kalau kita mau terang terus, berada di tempat yang terang. Kalau kita mau tetap yakin, berusaha pupuk keyakinan ini. Karena apa? Karena ini keyakinan ini adalah harta yang terbaik bagi manusia. Nah, keyakinan ini kita mulai apa? Setiap tindakan kita. Kalau tadi kita nggak yakin, gimana kita mau mulai? Contoh, saya nggak yakin nih sama dokter ini. Gimana saya mau memeriksakan diri? Ketika ada hasil lab nih, hasilnya ada rapot merah. Aduh, saya nggak yakin nih iniin atau apa gimana. Kita nggak mengobatin atau apa. Jadi semua hal itu kita mulai dari yakin. Jadi yang sisi yang hotline, kalau ditanya masih PG nggak? Itu berarti sisi manusia normal. Nah, Dharma itu juga ada di sekitar kita ya selama kita sebenarnya mau mencoba. Ini kita tidak perlu khawatir bahwa kadang-kadang oh ya saya sekarang PG nih, nanti saya langgar lagi, ya udah kita bertekad lagi, ya kan? Kita nggak bisa langsung, aduh saya PG tapi saya karena dalam satu kondisi saya melanggar, habis itu saya menyesal terdampak di penyesalan itu, kita nggak akan bisa berjalan keluar. Jadi apalagi kalau kita antar manusia ini kita menghadapi tiap orang itu juga tidak sama seperti dalam ceramah-ceramah master juga di situ juga kita ada metode terampil sama kita bagaimana menghadapi orang tiap orang itu juga dengan cara yang tidak sama. Saya nggak bisa menghadapi Shishyong Hoklai atau berkomunikasi sama dengan saya berkomunikasi sama Secik gitu kan, atau ketika saya berkomunikasi dengan anak saya nggak mungkin sama caranya apanya dengan suami pasangan saya atau orang tua atau lain sebagainya. Okay. Dan juga kita lihat pelita ini ada kita perumpamakan itu seperti kebaikan, cinta kasih. Setiap orang itu ada pelita hati. Setiap orang bahkan setiap makhluk itu ada cinta kasihnya. Oke. Dan bagaimana sih untuk kita menampilkan menyebarkan cinta kasih kita itu banyak cara. Cara kita memberikan manfaat itu seperti banyak pintu, banyak misi-misi kalau kita dicetik. Nah, ini sama seperti sebuah cermin yang ada debu. Perlu ada cara-cara bagaimana sih untuk membersihkan cermin itu. Nah, cara-cara bagaimana membersihkan itu teori. Tindakan kita membersihkan itulah praktek. Dan kita perlu ingat, melatih diri ini sama seperti kita belajar memperindah diri dari yang sudah ada, dibuat lebih indah lagi. Orang yang melatih diri bukan berarti dia itu orang yang buruk, tapi untuk belajar nih bagaimana kita membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih indah. Nah, proses itu setiap orang itu tidak sama. Melatih diri kita paling penting jangan selalu kita kategorikan harus menderita dulu, harus berkorban dulu. Tapi kalau kan kita manusia awam, kalau harus yang negatif-negatif menderita, kita kan melatih diri mau bahagia. Jadi kita
kalau pikirannya menderita, itu fokus kita kira-kira kita masih mau nggak melatih diri. Kita mau melatih diri karena kita mau bahagia, menjadi lebih baik, mau hidup lebih baik, lebih indah, dan segala yang positif. Jadi prosesnya tergantung kita sama-sama. Oke, sesiang lain masih mau lanjut, boleh? Kadang dia enggak, saya baca-baca di di chat ya, saya baca-baca ada beberapa orang yang setuju katanya dengan pandangan saya tadi. Terima kasih kan ya. Terus ada satu sesiung ini mengatakan ya, Hoklen Sesiung baru 4 hari yang lalu seorang teman, saya percaya itu dengan niat baik berdasarkan pengetahuan yang dia ketahui ya, menganjurkan saya untuk tidak VG lagi. Karena yang baik adalah protein alami dari makanan hewani. Saya bilang protein kan bisa dari tempe, tahu ya. Dia bilang apa nih? Dia bilang tahu dan tempe itu GMO. GMO itu artinya adalah genetika modifikasi organik ya, atau GMO, genetika modification organism ya. Jadi saya tidak goyah lagi sih, saya sudah vegan 16 tahun. Nah, Sesiung Montiar namanya ya. Sesiung Montiar ini sudah bukan Sesiung Montiar ya, iya Sesiung Montiar dari Jambi ya. Udah 16 tahun VG ya, dan baik-baik saja. Hanya ingin tahu apakah info tersebut benar. Mungkin ada Sesiung Sechemen yang dapat menginformasikan. Kalau dari saya sih ya, kalau GMO itu memang sekarang zaman maju ya. GMO itu bukan hanya di tumbuhan, ikan, mamalia, semua binatang-binatang juga ada rekayasa genetik semuanya. Udah itu ayam disuntik-suntik ya, semua sapi apa semua. Jadi memang sulit untuk yang tidak GMO lagi sekarang itu ya, semua organik, sayur apa juga semua. Ya, begitulah ya. Manusia udah di zaman maju sekarang ini sudah sulit untuk benar-benar bersih daripada kimia, daripada rekayasa genetik dan lain-lain. Sulit-sulit sekali ya. Jadi yang penting Sesiung Montiar 16 tahun vegetarian dan sekarang tetap sehat. Sama, saya 12 tahun, 13 tahun ya. 13 tahun saya vegetarian, saya tetap sehat gitu. Kemarin terakhir medical check up, saya cuma kekurangan zinc. Dan kata dokternya nggak apa-apa, ini mah cuma kurang sedikit-sedikit, nanti makan vitamin yang ada kandungan zinc aja udah cukup, multivitamin lengkap udah cukup katanya, nggak apa-apa. Dan saya sejak vegetarian sampai sekarang, asal vegetariannya betul, tidak terlalu banyak gluten, tepung, tentunya tubuh kita tidak akan membengkak. Jadi diabetes juga jauh. Saya tidak ada diabetes, saya tidak ada darah tinggi, saya tidak ada kolesterol, saya tidak ada asam urat. Jadi saya punya rapot bagus semuanya. Nah, umur saya 67 tahun ya, Sesiung Montiar ya. Nah, saya bagus semua. Saya cuma ada batu empedu. Nah, di empedu saya ada batu ya, tapi sampai saat ini batu tersebut bersahabat. Saya tidak merasakan sakitnya. Ya, jadi tapi masih bersahabat gitu batunya. Demikian ya Sesiung Montiar, itu testimoni dari saya mengenai vegetarian supaya teman-teman yang lain juga tahu. Bahkan kalau dulu saya punya ambeien saya tanpa diobatin sembuh sendiri. Itu aja. Oke, kanan ya. Kanan saja ini udah dikasih waktu lagi nih, tambahan udah Oke, lewat waktu. ya, Kanan. yang sejaman karena berhubung waktu, kita tutup simpasiang ya dengan memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master. Ada kosakata ya? Ya, Sejie. Ya, Oke, kosakata oke. saja. Kita panggilkan Syopusa ya untuk kosakatanya. 能是公上人开示，感恩奢侈国，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 15, kemunculan dari bumi. Episode 1495, menaruh keraguan pada Dharma dan lalu menjauhi praktik Bodhisattva. Miwang, bingung, Jie Chen, nasihat penutup, I Zong, Ji Shi, sekilas sekejap singkat. Cai Jue, memutuskan, putusan pengadilan. Jiu Yue, sangat lama, langgeng sangat lampau. Kuang Ta Jie, kalpa tanpa akhir, kalpa tanpa batas. Dong Chi Sheng Yi, menggoyang
menggoyahkan kemelekatan dan memunculkan keraguan. 感恩师伯，早上好。 Ya, katanya Siok Pusa, Siok Sece, kita sama-sama berdiri. Kita beri penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Tangan bersikap anjali. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Oke, kanton Siok Sece dipersilakan duduk. Oke, kanton dia Siok Sece. Kanan Heni Haba Sece, kanan Sesiung Secemen. Kanan sesiung saja semuanya. Izin ya. Sampai ketemu besok. 感恩师兄师姐们，祝福大家。再见。